Bab 1036. Ribuan aura pedang. Sang Kaisar Iblis memperhatikan bahwa Erik sedang bersiap-siap, sehingga dia pun dengan sengaja memperlambat tingkah lakunya, lalu dengan perlahan-lahan berkata, "Kalian tidak perlu khawatir, karena akulah yang bertarung, maka tidak akan ada yang terbunuh." Julio berkata sambil mencibir, "Namun senjata dapat menyakiti orang. Jika kekuatanmu terlalu lemah, lalu aku tidak sengaja menyakitimu, maka kamu jangan merengek untuk memohon ampun ya." "Siapa yang kamu bicarakan?" Tetua keluarga Si yang berada di bawah panggung bergetar karena dipenuhi dengan amarah. "Sudahilah omong kosong itu, mari kita mulai saja." Tatapan Julio tampak begitu dingin, dia sudah lama menunggu sehingga sudah tidak memiliki kesabaran untuk menunggunya lagi. Tetua pada sekte Wen Dao telah berjanji padanya dengan mengatakan bahwa jika dia mencoba untuk menemukan kekuatan terkuat dari klan iblis itu, maka dia akan mendapat imbalan, sehingga Julio pun semakin termotivasi untuk melakukannya. Tetapi dalam pertarungan ini, Julio juga memutuskan untuk menunjukkan kemampuan aslinya. Tidak hanya untuk menang, namun juga karena ingin menghabisi Cleo. Sehingga dengan begitu semuanya dapat tahu bahwa meskipun dirinya tidak mendapatkan posisi pertama dalam pertemuan akbar pejuang kebanggaan, namun dia benar-benar tidak terkalahkan. Sang tetua wasit melangkah ke arena pertandingan, hendak memberikan aba-aba untuk memulai pertandingan. Namun pada saat ini, tampak ada sesosok yang dengan anggun bergegas menuju panggung pertandingan. "Tunggu sebentar. Siapa yang berani mengganggu hingga datang ke panggung pertandingan?" Melihat hal ini, tetua sekte Wen Dao mengerutkan kening. Sadar bahwa rencananya akan segera berhasil, dia pun tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Jadi dia pun segera datang terbang untuk menghampirinya, menepuk sosok pria itu. Tampak ada reiki terlepas, berubah menjadi sidik jari, lalu terpental. Ternyata pria yang datang itu ialah Erik. Dia mendengus, lalu menggerakkan 108 titik akupuntur klan iblis, lalu juga menepuknya dengan telapak tangannya. Bang! Kedua orang berkelahi di udara, dua telapak tampak saling bertabrakan, terjadi persaingan yang begitu sengit. Wajah tetua sekte Wen Dao itu tiba-tiba memucat, terjatuh ke tanah, lalu berjalan mundur 5 langkah. Namun Erik tidak menanggapinya. Alih-alih melangkah mundur, dia malah melangkah maju, menaiki arena panggung pertandingan itu. Erik menatap ke arah Julio, lalu berkata sambil mencibir, "Kamu tidak pantas menjadi lawan Cleo. Aku dapat melumpuhkanmu kapan saja dengan kekuatanmu yang seperti ini." Adegan yang terjadi secara tiba-tiba seperti itu membuat suasananya menjadi sepi dalam beberapa saat, namun kemudian semua orang tampak terkejut. Sebenarnya siapa orang yang telah datang itu? Dia telah mengalahkan tetua sekte Wen Dao, dia bahkan ingin mengambil posisi Cleo untuk bertarung dengan Julio. Cleo yang berada di atas panggung juga merasa bingung menatap ke arah Erik. "Cleo, apa kamu sadar bahwa aku adalah kakak laki-lakimu?" Erik mengedipkan matanya, mengeluarkan energi yang terasa familiar. Kedua mata Cleo pun membelalak, dengan tidak percaya menatap Erik. Dia tentu dapat mengenali bahwa pemuda yang tampak asing itu ialah Master Qin. Master Qin ternyata mampu menggunakan klan iblis, bahkan dia ingin menggantikannya untuk bertarung. Untungnya Cleo tidak bodoh. Dia segera menanggapinya dengan cepat. Dia pun melompat turun dari panggung pertandingan, lalu mendengus, "Terserah kamu. Sebenarnya, aku juga tidak ingin bertarung. Dia terlalu lemah untuk menjadi lawanku." Dalam sekejap terdengar ada keributan. Kata-kata yang barusan dilontarkan oleh Erik memang terdengar begitu angkuh, namun apa yang diucapkan Cleo ini terdengar lebih-lebih gila lagi. Sebelumnya, sang klan iblis yang kuat itu telah dikalahkan oleh Julio. Dia hampir kehilangan kekuatannya. Namun, Erik berkata bahwa dia dapat mengalahkannya dengan mudah, bahkan Cleo berkata bahwa Julio terlalu lemah untuk menjadi lawannya.
Dia merupakan klan iblis terkuat yang sesungguhnya, bahkan dia dapat menyombongkan diri. Hal ini membuat para klan iblis yang ada di sana merasa bingung. Namun Cleo sangat percaya diri. Memangnya Master Qin sudah memiliki tingkat berapa? Meski hanya menggunakan klan iblis, Julio tetaplah bukan lawannya. Tentu saja, dia tidak akan segan-segan menyombongkan diri. Apakah kamu ingin melawanku? Susana yang mendadak berubah itu membuat wajah Julio tampak masam, dan kata-kata angkuh yang dilontarkan Erik itu membuatnya merasa semakin tidak senang. Ya, benar, jika aku bukan lawanmu, maka Cleo dapat naik ke atas. Namun tampaknya aku tidak memiliki kesempatan, Erik berkata. Namun yang ingin aku tantang ialah orang terkuat dari keluarga Si. Sehingga tidak benar jika kamu yang turun tangan, Julio berkata dengan tidak senang. Dia juga adalah anggota keluarga Si, jadi mengapa dia tidak dapat bertarung? Sang kepala rumah Si berkata. Dia pun juga mengetahui kebenarannya dari Kaisar Iblis. Siapa namamu? Julio tampak tertegun, lalu bertanya. Namaku Eriko. Namamu adalah Eriko. Julio tampak memikirkannya. Lalu sang tetua sekte Wen Dao tampak memberitahunya bahwa tidak ada orang dengan nama seperti itu. Kamu tidak perlu menambahkan kata adalah, cukup dengan mengucapkan namanya saja. Erik berkata dengan santai. Kamu Eriko. Julio menanggapi dengan santai, namun kemudian dia tertegun, lalu tampak kesal. Apakah kamu bercanda? Seluruh penonton pun tertawa terbahak-bahak. Penghinaan yang telah Julio lakukan sebelumnya kepada klan iblis telah membuat mereka selalu merasa tertekan, namun saat ini mereka tampak bahagia. Julio, bocah ini sungguh sangat kuat. Mungkin dia memang adalah orang terkuat di keluarga Si, jadi lawanlah dia. Tetua sekte Wen Dao tidak dapat menahan, tetapi mengatakannya. Tetua, kamu tidak perlu khawatir. Aku pun ingin mematahkan anggota tubuhnya, lalu menghapus kultivasinya. Suara Julio terdengar begitu dingin, tatapan matanya tampak seperti ular berbisa. Pemuda yang dipenuhi dengan keangkuhan itu, telah membuatnya kehilangan muka di depan banyak orang, jadi Julio pun tidak akan memaafkannya begitu saja. Kalau begitu aku akan menghabisimu terlebih dulu, lalu baru melenyapkan Cleo. Aku tidak akan melepaskan siapapun yang melontarkan komentar secara sembarangan. Julio mengepalkan telapak tangannya dengan erat. Meskipun terjadi beberapa perubahan, namun pertandingan itu dimulai dengan sangat cepat. Hanya saja orang yang bertarung dengannya berubah dari Cleo menjadi Erik. Nah, karena kamu telah bersikap begitu sombong, maka biarkan aku memberimu pelajaran. Julio berkata sambil tersenyum garang. Jangan bicara omong kosong. Aku sedang terburu-buru. Aku masih harus membereskan lantai setelah menghajarmu. Tapi Erik menguap, seolah meremehkannya. Ketidakpeduliannya membuat amarah Julio semakin meluap-luap. Ketika sang tetua wasit berkata, Julio tiba-tiba terbang dengan pedang panjangnya. Dengan penuh kekuatan pedang panjang itu melambung tinggi di udara, memantulkan cahaya. Pedang ganas itu tampak begitu mengerikan. Julio juga mendapati bahwa Erik berbeda dari anggota keluarga Si sebelumnya, sehingga satu gerakannya itu sangat mematikan. Ekspresi pada wajah Erik tampak sedikit bermartabat. Julio pun juga adalah putra suci ketiga dari sekte Wen Dao. Meskipun keduanya telah sering berpapasan sebelumnya, namun mereka belum pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar bertanding. Ini adalah kali pertama. Namun dengan pengalaman melawan Di Marto dan Yang Tuo, Erik pun dapat mengetahui sesuatu tentang kekuatan Julio. Julio tidak lemah, namun jika hanya mengeluarkan kekuatan biasa, dia tetap bukanlah lawannya. Namun masalah ialah Ersik tidak dapat mengungkapkan identitas aslinya. Kalau tidak begitu pertandingan berlangsung dengan sengit, Julio mungkin akan menyadarinya beberapa petunjuk. Kalau begitu bagaimana jika melakukan transisi alam semesta?
Erik melangkah mundur, terus-menerus menghindari pedang Julio sambil berpikir. Jika hal itu berhasil, lalu Julio menjadi lengah, maka dia akan kalah dalam sekejap. Tetapi jika Erik gagal, dirinya akan dianggap menghindari serangan Julio, lalu pada saat itu dia akan kehilangan muka. Lebih baik mencobanya. Erik bukanlah orang yang akan ragu-ragu melakukannya. Tampak seperti ada cahaya pada tatapannya matanya, seluruh tubuhnya dipenuhi kekuatan. Ribuan aura pedang. Pada saat ini Julio berteriak, pedang panjangnya itu berubah menjadi ribuan bayangan, mengelilingi panggung pertandingan. Kemudian pedang itu berubah menjadi badai yang segera akan melahap Erik. Transisi alam semesta. Mata Erik tertuju pada ruang kosong yang ada pada Julio. Dalam proses transisi, dia mengalirkan semua informasi secara beberapa kali. Kemudian hingga tekniknya itu mencapai tingkat sempurna, tubuhnya tampak seperti embun. Bom! Pada saat yang sama, kedua tangan Julio saling berpapasan. Badai bayangan pedang yang ada di atas panggung itu terus-menerus menekan lokasi di mana Erik berada, lalu dalam sekejap meneremasnya menjadi gumpalan. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.